Perkenalkan, saya Dr. Linggar dari Mayapada Hospital Bogor. Hari ini saya akan membahas seputar osteoartritis nih, Maya Friends. Jadi, osteoartritis itu adalah peradangan kronis akibat kerusakan pada tulang sendi rawan. Nah, biasanya osteoartritis ini adalah jenis peradangan sendi yang paling sering terjadi. Ini biasanya bikin sendi itu terasa sakit, kaku, dan bengkak. Penyakit-penyakit ini biasanya tuh menyerangnya tuh di semua sendi. Jadi bisa dari sendi jari, sendi lutut, sendi pinggul, sendi tulang punggung juga. Nah, itu adalah jenis sendi-sendi yang biasa terserang karena osteoartritis. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Made Wirabawa, MBiomed SP Ortopedi, adalah dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi Mayapada Hospital Bogor BMC. Kita biasa panggilnya Dr. Wira. Halo Dr. Wira, apa kabar? Selamat sore. Halo Dr. Linggar, sore. Halo, sore dok. Nah, Ya. Dr. Wira ini praktek di Mayapada Hospital Bogor BMC itu hari Senin dan hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 12 siang nih, Maya Friends. Ya nggak dok? Iya, Dr. Linggar, betul. Okay. Nah, jadi sebelum kita masuk topik, ada hadiah 1 juta rupiah. Itu adalah hadiah GoPay untuk 10 orang pemenang, yaitu dari pertanyaan terbaik, 5 pertanyaan dari IG Feed, dan 5 dari komen terbaik saat IG Live ini lagi berlangsung. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Dokter Wira ya. Iya, Dokter Linggar. Okay. Jadi sebenarnya dok, osteoartritis itu apa sih? Nah, jadi mungkin kita mulai dari definisi osteoartritis ya, Dokter Linggar. Ya, jadi osteoartritis itu atau biasa kalau orang awam taunya pengapuran ya, Dok. Jadi nanti mungkin kita akan bahas juga sesuai judul apa sih bedanya pengapuran dan pengeroposan tulang. Okay. Jadi osteoartritis itu sama dengan pengapuran sendi. Sendi. Oleh karena itu yang bermasalah adalah sendinya, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan ya. Jadi pada sendi itu dia terdapat namanya tulang rawan. Tulang rawan yang rusak akibat biasanya paling sering karena proses penuaan, itu menyebabkan terjadinya peradangan yang sifatnya kronis atau jangka panjang. Sehingga itulah disebut namanya osteoartritis. Gitu. Jadi biasanya kalau osteoartritis itu sama dengan pengapuran sendi, gitu Dokter Linggar. Nah, perbedaannya nih dok, kalau misalnya sama osteoporosis, biasanya orang suka kayak keselip-selip nih, oh ya kan, kayak apa? Iya, benar. Sama nggak nih osteoporosis sama osteoartritis itu sama nggak? Kan biasanya orang bakalan banyak nanya itu tuh dok. Gimana tuh dok? Jadi osteoporosis itu sama dengan pengeroposan tulang. Kalau saya bikin analogi, biasanya gini dok, kalau osteoartritis sama dengan pengapuran sendi, itu ibaratnya engsel pintu yang udah karatan. Nah itu sama dengan osteoartritis tuh dok. Jadi yang harusnya gerakannya normal, ini pintunya jadi bunyi gitu dok, cekat-cekit, terus udah karatan, olinya kurang, itu osteoartritis. Kalau osteoporosis itu sama dengan pengeroposan tulang. Itu kalau analoginya adalah kayak kayu yang dimakan rayap dok, jadi dia rapuh gitu. Jadi itu kan jelas banget bedanya ya. Kalau pintunya rapuh kan dia bolong ya, tapi kalau misalnya engsel pintu yang karatan kan dia gerakan yang terganggu. Jadi kira-kira untuk mudahnya begitu. Cuma pasti agak suka ketukar gitu, karena kadang-kadang pengapuran, pengeroposan sama deh kayaknya gitu. Kayak semua minumnya kalsium gitu. Oke, kalsium. Nah sekarang berarti Maya Friends sudah tahu dok bedanya dok osteoporosis sama osteoartritis. Perbedaannya dari kayu dan engsel aja, jadi nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah pusing-pusing ya, biar bisa jelas kayak gitu. Terus, nah biasanya nih dok, yang kena osteoartritis itu orang-orang usia berapa sih dok?
Oke, jadi kalau dari segi penyebab, sebenarnya osteoartritis itu penyebabnya secara garis besar dibagi jadi dua, Dokter Linggar. Yang pertama itu yang paling sering adalah karena proses degeneratif atau penuaan. Jadi kalau saya bilang, oh ini Bapak atau Ibu sakitnya karena umurnya kebanyakan, Dok. Jadi kalau umurnya kalau umurnya belum cukup banyak, biasanya belum sempat osteoartritis, Dok. Nah, tapi bisa juga sebab keduanya adalah karena cedera sendi yang pernah dialami sebelumnya. Jadi kalau degeneratif biasanya kan terjadi pada usia tua ya. Kalau usia tua itu biasanya rata-rata ya di atas 50 lah bisa kita bilang gitu. Tapi kalau misalnya dengan riwayat cedera sendi, misalnya pernah kecelakaan, tulangnya pernah patah terutama di bagian sendi. Nah, itu sangat berpotensi menyebabkan osteoartritis atau pengapuran sendi yang lebih cepat, Dok. Jadi misalnya kalau rata-rata di atas 50 baru pengapuran gitu, tapi ini bisa aja di usia 40, di usia 30 pengapuran dengan catatan pernah ada riwayat cedera sendi sebelumnya, baik itu patah atau kalau yang anak muda tuh biasanya karena olahraga ya, misalnya cedera ligamen, cedera ACL atau PCL itu bisa juga karena lututnya nggak stabil. Gitu, Dokter. Berarti ada dari usia beneran emang yang usianya kebanyakan atau yang tadi ada riwayat trauma sebelumnya, jadi ada kecelakaan kayak gitu-gitu ya, Dok ya. Betul, Dok. Berarti itu udah termasuk juga dari penyebab ya. Jadi iya, kalau selain itu ada lagi nggak yang menyebabkan? Nggak ada lagi kan berarti ya? Iya, kalau osteoartritis penyebabnya itu, Dok, dibagi jadi dua, karena trauma dan karena degeneratif. Kalau dari segi usia degeneratif ya otomatis yang usianya tua lah gitu. Tapi kalau yang karena cedera itu umurnya variatif lah. Bisa juga yang tua itu karena cedera juga mungkin. Nah, kalau dari gejala nih, Dok, biasanya tuh rata-rata yang datang karena osteoartritis biasanya mengeluhkan gejala apa aja sih, Dok? Nah, jadi kalau osteoartritis itu dia gejalanya, jadi osteoartritis itu kan ada derajat-derajatnya ya, Dok ya. Jadi biasanya kalau dari segi keluhan pasien yang paling ringan itu biasanya sakit sendi, Dok. Sakit sendi, ya. Nah, osteoartritis itu sendiri sering dikaitkan dengan patofisiologi atau perjalanan penyakitnya akibat istilahnya wear and tear. Jadi karena terlalu udah dipakai terlalu lama sehingga dia rusak gitu sendiri. Kira-kira ya kayak misalnya as mobil atau engsel gitu yang udah kelamaan rusak. Jadi patofisiologi itu biasanya mengenai pada sendi-sendi yang menerima berat badan, Dok. Berat badan kita itu paling sering diterima oleh tulang belakang, pinggul, kemudian lutut sama ankle. Jadi kalau yang paling sering biasanya muncul kalau nggak sakit lutut, sakit pinggul, sakit pinggang, itu paling sering datang ke ortopedia. Kemudian pada tahap yang lebih lanjut bisa juga kalau sudah mulai peradangan muncul bengkak, Dok. Jadi nyeri dan bengkak gitu. Oh gitu. Lanjutnya lagi bisa juga mulai ke gangguan gerakan. Jadi misalnya yang biasanya bisa jongkok, ini nggak bisa jongkok. Kemudian yang biasanya kalau yang muslim, kalau sholat bisa sujud, ini sujud terganggu gitu. Sampai yang paling parah itu bisa juga sampai terjadi perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk biasanya paling sering pada pengapuran sendi lutut, Dok. Bisa itu berubah bentuknya jadi O atau jadi X. Yang tadinya waktu muda normal gitu, terus waktu tua berubah jadi O atau X. Oke, gitu berarti sih, Dokter. Gejalanya itu khas banget ya, jadi orang nggak perlu bingung. Maksudnya kalau udah bengkak, apalagi udah bentuknya udah berbeda dan bagian bawah ya, Dok ya, jadi bagian lutut itu berarti udah bisa langsung dicurigai ke sana ya, Dok ya. Nah, kemungkinan besar gitu, Dokter. Nah, terus misalnya nih, kan banyak yang akan nanya adalah kapan saya harus ke dokter ortopedi? Kalau misalnya mau berobat tuh harus kapan nih, Dok? Oke, jadi pada prinsipnya sih kalau misalnya Maya Friends ada mengalami keluhan nyeri sendi yang sifatnya menetap lah ya, kalau saya bilang lebih dari 3 hari, baiknya periksakan aja, Dok. Jadi nggak usah coba-coba kayaknya asam urat nih. Kadang-kadang asam urat tuh suka jadi kambing hitam, Dok. Kasihan dia sakit apapun, sakit sendinya dibilang asam urat. Pokoknya apapun asam urat. Biasanya kalau pasien datang, Dok,
saya sakit lututnya, saya udah cek asam urat tapi normal kok gitu. Karena memang sakit sendi karena asam urat itu persentasenya kecil, Dok. Oh gitu. Jadi jarang, justru sebab lain selain asam urat itulah yang menyebabkan sakit sendi. Tapi kasihannya asam urat sering jadi kambing hitam. Jadi kalau misalnya sakit sendi, lebih baik periksakan aja, Dok, langsung ke dokter ortopedi. Apalagi kalau sudah sampai bengkak, nggak bisa jalan atau kesulitan dalam aktivitas harian, segera periksakan. Nggak usah coba-coba gitu. Kadang-kadang mau dipijat dulu atau diapain lah gitu daripada terlambat. Gitu. Karena prinsipnya semakin cepat terdeteksi, penanganannya lebih tepat, harapannya juga hasil dari terapi kita lebih baik gitu, Dok. Kadang kalau udah terlambat sulit juga gitu, Dok. Oke deh. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih, biasanya tuh komplikasinya tuh bisa jadi apa aja sih, Dok, kalau misalnya tidak ditangani atau tidak langsung berobat ke dokter? Komplikasinya itu sih sebenarnya paling mengganggu adalah menurunnya aktivitas hidup dari pasien, ya, Dok. Jadi misalnya yang tadinya bisa jalan jadi nggak bisa jalan, yang biasanya bisa sholat biasa ini harus sholatnya sambil duduk, seperti itu sih, Dok, biasanya komplikasinya. Kalau yang paling parah ya sampai nggak bisa jalan. Gitu. Misalnya kalau orang-orang yang punya penyakit yang memang misalnya untuk orang tua ya, apalagi kalau sudah punya penyakit bawaan misalnya, itu lebih ngefek nggak sih, Dok? Kalau misalnya biasanya pada pasien terutama yang punya diabetes itu dia resiko terjadinya pengapuran atau osteoartritis itu jadi lebih meningkat, Dok. Tapi memang bukan yang signifikan. Kalau punya diabetes pasti pengapuran itu belum tentu juga. Tapi itu bisa meningkatkan resiko terjadinya pengapuran yang lebih cepat gitu, Dok. Oh gitu. Berarti kita tadi udah tahu ya. Nah, biasanya kalau misalnya sudah datang ke dokter, orang kan pengen tahu nih pengobatannya tuh apa sih, Dok, untuk osteoartritis? Nah, jadi osteoartritis itu secara prinsip pengobatannya dibagi jadi 3 ya, Dok. Jadi yang pertama itu adalah dengan obat-obatan, Dok. Jadi obat-obatan itu baik dengan obat minum atau obat yang disuntikan langsung ke lutut. Jadi karena pada dasarnya sakitnya itu akibat proses peradangan karena proses kerusakan sendi, jadi kita pertama harus berikan pereda nyeri, Dok, supaya sakitnya berkurang. Nah, pereda nyeri itu sendiri juga dia memiliki efek sebagai anti radang ya, Dok. Jadi kita harapannya radangnya berkurang, sakitnya berkurang. Kemudian selain itu juga bisa dengan yang injeksi di lutut. Injeksi di lutut pun itu jenisnya ada 2 macam. Yang pertama itu dia pada kasus yang lagi radang-radangnya, Dok, biasanya bengkak, kemudian terjadi penumpukan cairan sendi di dalam sendinya ya. Itu biasanya kalau pasien bilang saya udah pernah disuntik, Dok, dulu bengkak disedot cairannya gitu. Nah, itu biasanya akibat si sendinya itu lagi radang, jadi disedot, kemudian disuntik, itu obatnya anti radang dan pereda nyeri. Tetapi ada pada kasus lain juga itu disuntik dengan, kalau pasien bilangnya oli, jadi, Dok, lutut saya ada disuntik oli ini gitu. Nah, itu isinya sih sama dengan seperti cairan sendi tapi buatan gitulah singkat ceritanya. Nah, untuk regimen obat biasanya sih segitu aja. Kemudian yang kedua adalah fisioterapi. Fisioterapi itu artinya baik fisioterapi dengan dokter hak medik atau juga dengan menggunakan alat-alat bantu, Dok. Biasanya pada kasus kasus osteoartritis yang spesifik itu ada penggunaan seperti alat di lutut, namanya brace kalau kita bilang. Kalau orang biasanya bilang deker lutut. Tapi itu yang ada kayak kayak ada besi khususnya gitu. Jadi tujuannya untuk membantu pergerakan lutut itu supaya menyerupai gerakan normal. Karena pada kasus osteoartritis itu gerakannya kadang-kadang dia jadi nggak normal gitu. Dan yang terakhir itu lini ketiga adalah operasi, Dok. Operasi itu tergantung derajat juga. Kalau pada derajat awal biasanya kalau osteoartritis itu kadang-kadang tulang rawannya dia lepas, Dok. Jadi tulang rawannya tuh kayak kayak cuil gitu ya, terus dia melayang-layang di dalam si sendi lutut.
Nah itu bikin sakit juga dok. Ada operasi namanya artroskopi. Jadi kayak dimasukkan alat, operasinya kayak ngintip gitu dok. Nah itu untuk membersihkan di lututnya dan mengeluarkan si cuilan tulang tadi supaya harapannya dia berkurang. Tapi pada osteoartritis pada derajat yang sudah berat itu dilakukan operasi penggantian sendi dok. Penggantian sendi itu misalnya kalau pada sendi lutut ya yang tulang rawan yang rusak itu dipotong, dibuang lalu diganti dok. Jadi ganti onderdil kalau saya bilang. Ganti onderdil ya. Begitu juga di sendi, misalnya sendi pinggul. Sendi pinggul kalau pengapuran juga sama. Jadi yang pengapuran itu dipotong, dibuang, ganti onderdil gitu. Barang baru lagi dok. Ganti baru. Iya. Ya biasanya namanya gitu ya. Ganti engsel dok. Iya betul. Ganti engsel. Nah sekarang tadi udah pengobatannya. Ada orang yang mungkin sudah masuk usia nih, jadi dia nggak ada riwayat trauma, udah masuk usia. Untuk Maya Friends, kalau untuk mencegah itu sebenarnya gimana sih dok? Supaya nggak terjadi osteoartritis nih dok? Oke, jadi secara prinsip osteoartritis itu adalah suatu penyakit yang mau nggak mau kita nggak bisa cegah ya dok ya. Karena itu kan akibat penuaan, sama kayak uban kan kita nggak bisa mencegah. Saya nggak mau tumbuh uban deh gitu, nggak bisa. Osteoartritis pun sama. Kalau misalnya orang udah tumbuh uban mau dicat 1000 kali, yang tumbuh ya ubannya lagi, kecuali ubannya dicabut gitu dok ya. Cuma masalahnya kalau lutut sama pinggul gitu kan nggak mungkin dicabut gitu. Betul banget. Itu dia masalahnya. Jadi kalau sudah kena osteoartritis dia tidak akan bisa menjadi muda lagi. Itu yang perlu diketahui. Tapi ya jangan berkecil hati. Belum tentu kalau misalnya udah kena osteoartritis kualitas hidup akan jadi turun. Itulah gunanya kenapa harus konsultasi dengan dokter ortopedi. Tapi baik lagi untuk pencegahan, pertama sesuai dengan sebab-sebabnya tadi. Kalau karena degeneratif kan karena usia dok. Kalau mencegah umur nggak panjang kan nggak ada yang mau ya dok. Iya benar banget. Benar banget dok. Jadi kalau dari segi usia kita nggak mungkin modifikasi, tapi faktor-faktor yang memperberat itu satu adalah obesitas dok, atau kelebihan berat badan. Gitu, kelebihan berat badan itu karena sesuai prinsipnya tadi, semakin berat kerja si sendi, semakin cepat dia osteoartritis. Jadi ada baiknya beban tubuh kita dibuat kalau bisa normal itu syukur banget dok. Tapi kadang-kadang ada beberapa pasien yang sudah obesitas kan sulit ya dok untuk bisa turun normal. At least berusaha diturunkan sampai semaksimal mungkin lah, itu udah sangat membantu. Keluhan pasien akan jauh lebih baik gitu. Kemudian sesuai sebab yang kedua adalah riwayat cedera sendi. Jika mengalami cedera sendi, segeralah periksakan ke dokter ortopedi. Karena semakin terlambat penanganan cedera sendi, akan semakin meningkatkan resiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran sendi, dok. Gitu. Kadang-kadang biasanya yang patah tulang dibawa ke dukun lah, atau dipijit, udah sekian bulan, sekian tahun, udah hancur lebur baru datang gitu. Kadang-kadang itu agak PR ya, karena susah. Iya benar-benar gitu. itu usahanya untuk mengembalikan jangankan normal ya dok, untuk obatinnya aja susah ya dok ya kalau udah kayak gitu ya dok. Ya jadi kadang-kadang pasien kan harapannya kalau sudah ke dokter ortopedi pengennya sembuh normal, tapi ya beberapa kasus kalau yang udah saya bilang keliru penanganan gitu ya, keliru penanganan tuh memperbaiki itu jauh lebih sulit daripada waktu awal terjadi datang. Mungkin hasilnya bisa lebih baik gitu dok. Dan jangan takut juga dok, kadang-kadang karena dokter ortopedi itu sering dikenal dokter bedah tulang, apa-apa pasti dibedah gitu. Padahal belum tentu iya. Padahal kalau di poli kan saya nggak langsung bedah gitu. Iya, nggak langsung di palu-palu ya dok ya. Enggak dok. Jadi pasti kan treatment itu ada yang tanpa operasi dan ada yang dengan operasi. Semua kita lakukan sesuai indikasi aja, jadi nggak usah khawatir. Lebih baik kita mengetahui secara lebih cepat daripada penanganan terlambat. Karena sesuatu yang terlambat itu pasti hasilnya nggak akan lebih bagus daripada yang segera. Oke, dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari IG Fit ya dok ya. Oke. Ini dari Dian Septian 09. Halo Dokter Made Wirabawa dan Maya pada Hospital. Adakah cara cek mandiri sebelum periksa lebih lanjut ke dokter spesialis untuk pengeroposan atau pengaburan?
Dan apakah jika kita sering atau hampir setiap hari mengalami sakit pinggang atau nyeri sendi, tanda kita mengalami pengapuran atau pengeroposan? Terima kasih sudah pasang alarm, wajib banget nonton nih, topiknya menarik banget. Wah, kayak gini nih yang seru ya, mantap ya dok. Silakan dok, satu-satu deh kita bahas apakah cara cek mandiri nih dok, adakah cara cek mandiri sebelum periksa lebih lanjut ke dokter spesialis nih untuk pengeroposan atau pengapurannya dok? Oke, jadi kalau cek mandiri sebenarnya nggak ada cek mandiri yang betul-betul akurat ya, karena itu kan osteoartritis atau osteoporosis itu biasanya kalau udah muncul gejala, baru pasien itu punya keinginan untuk periksa gitu kira-kira ya. Jadi kalau untuk ngecek sendiri sih jawabannya saya kira nggak ada ya, karena itu misalnya untuk osteoartritis sendiri kita harus berdasarkan pemeriksaan wawancara, pemeriksaan fisik, dan untuk gold standarnya itu adalah dengan pemeriksaan ronsen minimal. Sedangkan kayak misalnya osteoporosis pun itu harus ada pemeriksaan lainnya dok, ada namanya bone mineral densitometry atau BMD, itu emang pemeriksaan khusus tentang kepadatan tulang gitu. Jadi kalau untuk mandiri supaya tahu, saya rasa mungkin jawabannya nggak ada ya dok. Jadi lebih baik konsultasikan aja kalau memang memiliki keluhan. Berarti kita harus fokus ke keluhan yang tadi ya dok ya, kalau udah ada rasa nyeri, terus ada bengkak-bengkak, udah apalagi dari riwayat trauma, itu aja sebagai tanda bahwa sadar diri seperti itu ya. Jadi kayak menyadari bahwa ada keluhan langsung ke dokter kayak gitu ya. Nah terus pertanyaannya masih yang sama nih tadi. Apakah kalau sering sakit pinggang, setiap hari mengalami sakit pinggang atau sakit pinggang ya, tanda kita mengalami pengapuran atau pengeroposan? Itu tergantung ya, bisa iya bisa enggak, karena kalau misalnya dibilang sakit pinggang tadi dok ya, sakit pinggang itu pertama kita harus tahu dari identitas usianya berapa, kemudian keluhannya itu apa pencetusnya. Kalau misalnya yang nanya tadi Dian ya, misalnya usianya udah usia tua, terus udah gitu sering sakit pinggang, mungkin saja itu tanda dari osteoartritis atau pengapuran sendi, atau bahkan bisa juga itu suatu tanda osteoporosis atau pengeroposan tulang. Karena keluhannya ya sakit pinggang aja gitu, jadi itu sangat umum, perlu diperiksa lebih lanjut. Oke. Jadi tadi udah tahu ya dok ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih dari Reni Press. Dok, penyakit osteoartritis biasanya menyerang sendi bagian mana saja pada tubuh, dan adakah cara pencegahan agar sakitnya tidak terulang kembali di kemudian hari? Nih dok, tadi kalau sendi udah dijawab ya dok ya? Iya, di sendi-sendi yang menopang berat badan ya paling sering. Walaupun di tempat lain misalnya kayak di tadi yang dokter bilang di jari. Kalau misalnya ibu jari itu biasanya yang paling antara yang menopang berat badan atau sendi yang gerakannya paling mobile gitu dok, paling luas. Kalau ibu jari kan gerakannya suara ya. Netizen dok, netizen. Ya kan. Gitu dokter. Untuk pencegahan, tapi saya rasa tadi sudah saya jawab ya dok, pencegahan sebelumnya. Nah terus nih dari Paulus.Susilo, selamat siang dok, saya ingin bertanya apakah pengapuran juga bisa disebabkan kekurangan vitamin tertentu? Orang yang punya riwayat penyakit, apa kemungkinan besar bisa osteoartritis? Apakah obesitas juga bisa? Karena saya termasuk obes. Terima kasih dok. Nah menarik nih dok. Iya. Nah, tadi mungkin sudah sempat terbahas sedikit ya dok. Jadi kalau disebut osteoartritis kekurangan vitamin tertentu, jawabannya tidak dok. Karena baik lagi prinsipnya adalah osteoartritis adalah kerusakan sendi. Jadi isinya yang rusak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya biasanya pasien itu taunya tentang kalsium dan vitamin D, itu dia fungsinya lebih ke kepadatan tulang. Kalau padat itu kan lawannya keropos dok. Jadi betul. Dia itu temennya si osteoporosis atau pengeroposan. Sedangkan kalau misalnya osteoartritis itu dia pengapuran sendi. Jadi kalau misal sakit sendi terus minum kalsium gitu sama vitamin D, dok saya minum kalsium sama vitamin D kok sakit sendinya masih aja ya wajar karena memang bukan itu temennya gitu. Terus kalau misalnya obesitas, obesitas itu meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis. Itulah kenapa tadi saya sarankan kalau bagi Maya Friends yang
memang obesitas, ada baiknya konsultasikan lebih lanjut, baik itu ke dokter ortopedi jika ada keluhan sakit sendinya, atau juga ke dokter spesialis gizi klinik untuk program menurunkan berat badan ya, karena teman sejawat dari gizi klinik mereka kan lebih ahli di bidang untuk programming dietnya, misalnya targetnya berapa lebih detail gitu dok. Ya, oke. Wah, pertanyaannya ternyata masih banyak ya dok. Ini dari Arsya Giandra 15. Setelah melahirkan SC, saya jadi sering sakit pinggang saat menunduk lalu bangun berdiri. Apakah ini tandanya saya kekurangan kalsium? Bolehkah ibu menyusui, minum suplemen atau susu untuk tulang? Oh ya, jadi ya karena tadi keluhannya mirip-mirip dok, sakit pinggang kan. Gimana nih dok? Kalau untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ini banyak juga kan yang mengeluh seperti ini ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya pada ibu-ibu yang pasca melahirkan itu biasanya sering banget keluhannya, kadang-kadang pasien mengkaitkan riwayat sesar karena biusnya kan bius di ini dok ya, di spinal ya, di punggung. Jadi mikirnya tulang ya. Jadi mikirnya habis dibius saya sakit. Sebenarnya kalau dari penelitiannya justru itu sebabnya jarang sekali ya, kecil sekali sebabnya karena pembiusan di tulang belakang. Justru yang bikin sakit pinggang itu biasanya karena pasca hamil dok. Jadi pada saat hamil perubahan hormon pada tubuh si ibu sehingga si ligamen-ligamen atau urat-urat yang mengikat tulang-tulang belakang itu dia lebih elastis. Kemudian postur tubuh ibu juga berubah karena hamil. Kalau di mungkin Maya Friends nonton YouTube tentang proses kehamilan, kadang-kadang di ilustrasinya ada gambaran tulang belakangnya makin mundur gitu dok, jadi makin ke belakang gitu. Nah itu juga menyebabkan terjadinya sering sakit pinggang. Dan kalau habis melahirkan biasanya bikin sakit pinggang itu karena ini dok, ngurusin anaknya, jadi ngurusin si bayi gitu, baby misalnya menyusui posisinya nggak baik. Karena misalnya terutama apalagi ibu-ibu baru yang baru anak pertama, menyusuinya kan masih canggung gitu dok ya, kadang-kadang posisinya belum PW gitu, itu bikin otot-otot punggung tuh jadi tegang sehingga muncullah sakit pinggang. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja ada masalah lain, misalnya seperti saraf kejepit, itu mungkin aja. Tapi kalau misalnya pengeroposan karena pasca kehamilan sih saya rasa kecil sekali ya. Jadi kalau dibilang apakah ibu hamil kurang kalsium, bisa iya bisa enggak. Tetapi kalau pertanyaannya boleh enggak minum suplemen kalsium pada ibu hamil atau pasca melahirkan, jawabannya boleh. Karena itu gunanya juga untuk harapannya meningkatkan kepadatan dari si tulang ibu itu. Tapi dengan catatan gini, bukan artinya gara-gara menyusui kan yang disedot susunya dok. Iya. Jadi dipikir kalau disedot susunya tulang kalsium dari dalam tulang kesedot juga. Nggak serta-merta gitu sih. Asalkan asupan gizinya cukup, harusnya itu nggak ada masalah gitu. Iya betul. Berarti yang harus diperhatiin tuh bukan karena riwayat SC-nya ya, ini jadi kambing hitam jadi SC-nya dok. Tapi adalah waktu kehamilannya dan cara mengasihinya. Cara merawat anak ya, kadang-kadang kecapean atau cara menyusui yang kurang pas, kurang rileks gitu dok. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Arsya Giandra 5. Tadi udah ya. Ini yang terakhir nih dari Ditami. Apakah pengapuran bisa dilakukan tindakan operasi untuk orang tua? Oke dok. Jadi kalau secara prinsip lagi, pengapuran itu paling sering terjadi pada orang tua. Jadi kadang-kadang ada mindset di masyarakat awam itu, kadang-kadang yang memang sudah ada indikasi operasi, malah mereka nggak mau operasi dok. Karena kasihan karena sudah tua. Padahal penyakit ini memang penyakit orang tua. Jadi si tindakan operasi atau treatment itu ya memang seringnya dilakukan pada orang tua. Kalau ditanya beresiko apa? Enggak. Itu jawabannya pasti iya. Semua tindakan medis, apapun itu tindakan medisnya, nggak mesti operasi, itu memiliki resiko. Jangankan tindakan medis ya, kalau misalnya kita jalan keluar rumah aja kita punya resiko ya dok. Entah itu ketabrak mobil, ketabrak motor, kepleset, jatuh, namanya resiko pasti ada. Iya. Tetapi karena operasi pada osteoartritis, anggaplah penggantian sendi itu adalah operasi yang kalau saya bilang operasi besar ya.
Operasi besar itu persiapannya juga khusus dok. Jadi kita harus memastikan bahwa si pasien itu dalam kondisi siap operasi ya dok. Dalam tanda kutip siap itu artinya kondisi badannya itu harus bagus dulu. Baik itu untuk pembiusannya atau untuk operasinya. Kalau misalnya pasiennya dalam kondisi yang tidak ideal untuk operasi, misalnya gula darahnya terlalu tinggi, atau misalnya pasiennya dengan penyakit-penyakit penyerta lain yang heboh lah, pokoknya jadinya tidak memungkinkan dilakukan pembiusan, ya kita nggak lakukan tindakan operasi dok. Karena balik lagi kita semua tindakan medis itu berdasarkan azas manfaat dok. Jadi walaupun misalnya secara teori sakit si pasien A ini sudah indikasi operasi, tetapi kalau misalnya kita lakukan operasi itu tidak memberikan manfaat bagi pasien, misalnya pasiennya udah bed rest aja dok, udah nggak bisa jalan, udah tiduran aja, udah istilah vegetative stage ya dok, misalnya ada pengapuran, kalau kita operasi kan nggak ada gunanya. Padahal kita operasi pada osteoartritis itu targetnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi harapannya setelah operasi pasien itu minimal dia tidak sakit atau sakitnya berkurang gitu. Perlu jadi catatan juga bahwa operasi itu adalah mengganti buatan Tuhan dengan buatan manusia dok. Iya betul. Jadi memang pasti tidak akan sesempurna waktu si pasien masih normal. Tapi kan kalau bisa dilihat dari segi asas manfaat, pada pasien yang kesakitan sekali saat jalan atau jalannya sudah sulit gitu ya dok, karena si osteoartritisnya, dengan operasi itu harapannya kualitas hidupnya membaik gitu. Tapi ya baik lagi, tidak ada jaminan, karena tugas dokter ortopedi adalah melakukan tindakan operasi, tetapi pada proses rehabilitasi itu peranan pasien dan keluarga itu sangat penting. Kalau pasien, biasanya kadang-kadang pasien kurang semangat gitu dok, kayak untuk pelatihan itu recovery-nya lama banget dok. Tapi kalau pasien-pasien yang semangat, ceria gitu, gitu biasanya recovery-nya relatif lebih cepat. Berarti psikologis emang ngaruh banget ya dok ya? Banget. Nah ini ada pertanyaan sekarang dari IG komen dok. Okay. Jadi dari Tenti Novianti 84. Sore dokter, kalau pernah mengkonsumsi obat-obatan terapi selama 2 tahun karena saya dulu pernah sakit yang harus mengkonsumsi obat selama 2 tahun, apakah bisa menyebabkan tulang keropos? Obat-obatannya apa dulu nih ya? Iya betul. Kita nggak tahu nih, harus tahu obatnya apa dulu, bener nggak dok? Iya. Tapi kalau biasanya mungkin kalau pertanyaannya gitu, yang berkaitan kalau misalnya konsumsi obat khususnya steroid itu beresiko ya dok. Nah, jadi konsumsi steroid jangka panjang itu memang dia meningkatkan terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Iya. Nah ini ada lagi nih dok dari Mutia Mira. Dok, apakah minum susu khusus untuk tulang itu bisa mengatasi pengeroposan dan seharusnya dilakukan sejak kapan? Seberapa efektifkah untuk mengkonsumsi susu setiap hari? Nah ini susu nih dok, gimana nih? Susu vitamin D untuk tulang. Iya. Jadi kalau konsumsi susu itu saya biasanya sarankan ya kalau suka ya silakan aja gitu. Tapi pada kondisi kita yang nggak ada keluhan, terutama pada usia tua, sebenarnya susu itu kurang efektif karena kita tuh kan tabungan tulang kita itu sebenarnya sebelum usia 30 dok. Jadi puncak dari masa tulang kita itu adalah dibentuk dari lahir sampai umur 30. Jadi kalau setelah usia 30 terus baru rutin minum susu gitu, saya rasa kalau dibilang jelek enggak, kalau dibilang bermanfaat bisa iya bisa enggak. Jadi kalau suka minum susu boleh, karena perannya itu nggak cuma susu sama vitamin D aja dok kalau untuk kepadatan. Nanti mungkin di sesi IG Live berikutnya kita bahas osteoporosis dok ya, seru kayaknya. Oh next, tenang aja dok. Iya jadi karena nanti ada sendiri ya dok. Betul, karena nanti si susu, kalsium, matahari, terus sama aktivitas fisik itu sangat dia kompak dok dalam hal kepadatan tulang. Jadi untuk Maya Friends jangan lupa nantikan osteoporosis dari Dokter Mira. Yes. Dok. Ini pertanyaan lagi nih dok nih. Dari Den Bagus Iwan. Dok, apakah obat suntik untuk mengatasi pengapuran dengkul bisa mengancam kesehatan ginjal dok? Lebih aman obat apa suntik ya dok? Lebih aman obat apa suntik ya dok? Gimana nih dok? Obat minum kali maksudnya ya? Ya lebih aman obat. Maksudnya obat yang diminum ya, sama suntik tuh bedanya di mana gitu?
Oke, jadi Gimana kalau dok? dari segi aman nggak aman sih, yang pasti semua obat itu kan dia, jadi obat yang diminum itu kan istilahnya dibersihkannya itu bisa Mm-mm. lewat ginjal atau lewat hati gitu dok ya. Cuma kalau pertanyaannya yang disuntik itu atau minum yang lebih baik, tergantung indikasi dok. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Tergantung Mm-mm. nanti berdasarkan dari penilaian dokter ortopedinya. Yang jelas selama itu sesuai indikasi dan memang ada keluhan, saya rasa aman-aman aja asalkan bukan sendiri ya dok. Kadang-kadang kan pasien suka ke apotik nanya saya sakit lututnya nih gitu, terus tanya di apotik untuk beli obat gitu, dikasih obat dia beli sendiri, itu saya sangat tidak anjurkan karena belum tentu penilaian yang bukan ortopedi sama yang ortopedi itu kan belum tentu sama dok. Jadi Betul. daripada terlanjur konsumsi obat yang macam-macam Ya. sendiri, lebih baik periksakan jadi obatnya lebih tepat guna. Terus perhitungan untuk efek tadi yang ke ginjalnya juga Iya, kan benar. belum bisa diperhitungkan, apalagi kalau misalnya punya riwayat-riwayat penyakit-penyakit yang lain kan itu juga bisa berbahaya ya dok ya. Iya, karena Jadi itu untuk pemberian panjang terapi ya. kan ada pertimbangan-pertimbangan Betul. khususnya ya. Betul. Jadi untuk Maya Friends kalau misalnya mau beli obat nyeri yang boleh dibeli secara umum aja, tapi kalau yang khusus seperti rekomendasi dokter spesialis sebaiknya harus lihat dokter spesialis supaya nggak berefek kemana-mana ya dok ya. Iya, setuju. Nah ini dari Nasis. Dokter, apakah rekomendasi untuk USG injeksi buat pengapuran di bahu dok? Maksudnya rekomendasi itu boleh apa enggak gitu kali ya? Iya kali ya, ini saya nggak ada untuk rekomendasi untuk USG injeksi buat pengapuran. Jadi kalau injeksi sendi itu sebenarnya kan metodenya macam-macam. Jadi ada yang secara blind itu artinya kita tanpa guiding, tanpa petunjuk alat, atau bisa dengan petunjuk alat. Salah satu alatnya adalah USG. Jadi kalau pertanyaan rekomendasi apa enggak, selama memang itu indikasinya sih saya rasa ya nggak apa-apa gitu, dan asal dilakukan. Kalau pakai USG pastinya sama dokter ya kayaknya. Iya betul dong, nggak mungkin USG sendiri. Iya, jadi saya rasa itu pasti kan sudah dengan pertimbangan dokternya, betul, jadi saya rasa sih nggak apa-apa. Betul. Mungkin kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lebih lanjut dengan dokter yang menangani, kira-kira kenapa disuntik, kira-kira kalau disuntik itu seperti apa, terus efeknya apa. Mungkin lebih ke arah sana dok, supaya pasien juga bisa tahu tentang kondisi dirinya. Jadi kadang-kadang dokter itu tugasnya hanya membukakan wawasan pasien, dirinya tuh sakit apa sih gitu. Jadi pasien bisa lebih menerima, lebih kooperatif, biasanya hasilnya akan lebih optimal dok. Betul dok, setuju nih pertanyaan ini kayaknya banyak juga yang nanya dok. Dari Arina Wen, minum glukosamin itu dalam jangka panjang apakah aman dok? Apa tidak ketergantungan? Ini biasanya banyak nih yang soal-soal glukosamin kayak gini nih dok. Gimana dok? Jadi kalau glukosamin itu sendiri, balik lagi dok, ada indikasinya apa enggak? Kalau misalnya hanya sekedar, misalnya masih muda gitu ya, minum glukosamin saya rasa manfaatnya nggak terlalu banyak gitu, karena glukosamin itu sendiri kalau dari secara literatur itu kan masih treatment yang kontroversial dalam tanda kutip ya, artinya beberapa penelitian bilang bermanfaat, beberapa bilang enggak. Tapi kalau saya pribadi biasanya itu berbeda ya pasien ke pasien. Kalau ada pasien yang merasakan minum glukosamin itu efeknya baik, maka ya dilanjutkan nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang pasien bilang jadi ketergantungan, padahal sebenarnya bukan ketergantungan sama obatnya, karena pasien itu memiliki suatu penyakit tertentu sehingga dia harus minum obat. Jadi seolah-olah dia ketergantungan gitu dok. Padahal kan bukan, misalnya kayak diabetes harus minum obat rutin, bukan dia ketergantungan sama obatnya, tapi karena dia punya diabetes lah, makanya dia harus minum obat. Jadi masih agak rancu soal ketergantungan sama yang memang harus dikonsumsi setiap hari ya, benar nggak dok ya? Ya, makanya lebih baik sebelum konsumsi glukosamin itu dikonsultasikan dulu sama dokter ortopedinya. Kira-kira cocok nggak sih buat kondisi yang bersangkutan gitu dok. Jadi jangan dibeli sendiri, diminum sendiri, dipakai dosis sendiri terus merasa ketergantungan gitu ya dok ya. Kan bisa jadi kalau dokter tuh
ngerekomendasiin sekali, padahal habis itu nggak usah dilanjutin lagi, kan ada perhitungannya Bisa, sendiri-sendiri ya iya. dok ya. Ini ada lagi pertanyaannya nih dari Indah Putri 1307. Apakah di Mayapada Hospital Bogor menyediakan untuk operasi pada pengapuran tersebut dok? Gimana nih dokter Wira? Oh iya dokter, bisa. Kalau di Mayapada bisa dikerjakan. Yang penting konsultasikan aja dulu dengan dokter ortopedinya. Kita Mayapada ada banyak ya dokter. Silakan aja diperiksakan. Kalau memang ada indikasi bisa dikerjakan. Kalau memang nggak ada indikasi ya jangan dok. Jangan, nggak usah dirubah ya dok ya. Datang iseng ya, dok saya pengen ganti sendi nih dok. Udah kayak mau ganti pintu rumah dok. Jangan kayak ganti ban mobil dok. Jangan. Tapi yang jelas kalau memang ada indikasi untuk sono, dokter Wira bisa sangat-sangat bisa untuk melakukan tindakan operasi tersebut ya, Maya. Iya, silakan konsultasikan. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, terus ada lagi dari Dian Prasida. Berapa lama penyembuhan pasca operasi osteoartritis dan pengapuran? Karena ayah saya diagnosanya osteoartritis dan pengeroposan. Gimana nih dok? Kalau berapa lamanya? Mungkin maksudnya operasi ganti sendi mungkin ya? Iya, mungkin habis dioperasi ganti sendi, terus pemulihannya berapa lama sih biasanya? Jadi kalau untuk pemulihannya, untuk luka itu rata-rata kita harapannya 2 minggu dok. Jika tanpa komplikasi. Komplikasi yang paling sering apa? Biasanya misalnya infeksi, itu mungkin bisa delay. Tapi kalau misalnya baik-baik aja nggak ada infeksi, harapannya 2 minggu luka sembuh. Kemudian untuk bisa tergantung ya kategori sembuhnya itu seperti apa. Tapi kalau apakah bisa berjalan apa enggak, nah itu tergantung jenis operasi juga. Tapi pada beberapa operasi ganti sendi itu kita biasanya H+2, H+3 operasi itu kita sudah latih pasien untuk berjalan. Udah berjalan, setelah itu kalau udah luka sembuh, tergantung tadi saya bilang pasiennya rehabilitasinya seperti apa. Kalau misalnya bagus kondisinya sih harusnya cepat. Kalau waktu pastinya nggak ada. Beda sama patah tulang, kita punya timetable-nya. Tapi kalau operasi ganti sendi kita memang nggak ada timetable-nya. Tapi untuk luka harapannya 2 minggu dok. Terus sisanya bisa jalannya itu tergantung dari jenis-jenis operasinya dan juga tergantung kondisi pasien sebelum operasi. Kalau misalnya sebelum operasi nggak bisa jalan, habis operasi itu belum tentu bisa langsung jalan kan karena harus proses rehabilitasi dan itu faktor yang mempengaruhi banyak, baik dari pasien, dari keluarga, dari kemauan pasien, itu sangat berpengaruh. Oke, nih ternyata kita sudah mau 45 menit ya dok ya. Udah mau 1 jam nih dok. Pertanyaan perasaan dari kita kayak baru nanya berapa gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih kalau gitu nih dok. Iya. Dok, saya mengalami trigger finger setelah melahirkan. Apakah trigger finger bisa menyebabkan osteoporosis dini dok? Nih juga banyak nih kayak gini dok. Gimana nih dok? Menarik ya dok ya. Baik banget nih. Emang mirip-mirip nih. Jadi sebenarnya trigger finger itu adalah suatu kelainan yang beda banget sama osteoporosis. Jadi singkat jawabannya itu tidak berhubungan. Tapi kalau trigger finger pada ibu hamil atau pasca hamil itu memang sering terjadi dok. Jadi untuk trigger fingernya saran saya periksakan ke dokter ortopedi untuk dicek kira-kira treatment apa yang paling sesuai. Karena kan pasti biasanya menyusui juga ya. Jadi obat-obatan minumnya juga terbatas. Kalau trigger finger treatmentnya bisa obat minum, bisa injeksi, bisa operasi. Mungkin singkat jawabannya gitu, tapi nanti jangan sampai gara-gara dengar kata operasi terus pada kabur ya dok. Tenang aja, belum tentu. Nggak semua yang datang ke dokter Wira itu diganti engselnya. Dilihat dulu keluhannya. Kalau nggak ada apa-apa ngapain harus diganti ya? Kita nggak usah ngerubah ciptaan Tuhan ya nggak dok? Iya dok, ngapain repot-repot ya? Iya ngapain? Nggak usah ya nggak dok. Nah ini ternyata udah 1 jam dok. Ini luar biasa banget, ternyata pertanyaannya juga masih banyak, tapi ya sudah ya dok ya. Iya, nanti mungkin saya bantu jawab dok, kayaknya di IG banyak yang nanya, mungkin nanti saya jawab satu-satu ya. Ya, jadi kalau yang mau follow Mayapada Hospital juga, yang nanti nanya bisa di Mayapada Hospital ya, kalau nggak di Instagram langsung. Dokter Wira juga ada ya dok ya. Iya, boleh. Terakhir nih untuk pesan, jadi pesan untuk Maya Friends semuanya, dari dokter Wira soal osteoartritis gimana dok? Oke, jadi untuk Maya Friends semua, jika memiliki keluhan, terutama nyeri sendi, udah gitu, apalagi sampai bengkak, sampai susah jalan,
Jangan nunggu lama-lama dok, jangan nunggu sampai nggak bisa jalan. Baiknya periksakan langsung ke dokter ortopedi terdekat dimanapun Maya Friends berada. Karena gimana pun juga penanganan yang lebih cepat itu akan menghasilkan hasil terapi yang lebih baik dibandingkan yang terlambat. Itu aja sih dok. Iya. Jadi pesannya itu segera, jangan ditunda ya dok ya. Iya betul. Oke. Nah ini sudah selesai. Terima kasih banyak Dokter Wira atas kesempatannya, atas ilmu yang luar biasanya. Sama-sama sudah berbagi ilmu di hari Rabu sore ini bersama Maya Friends. Nah untuk Maya Friends semuanya nanti untuk pemenangnya akan ada di IG Story Maya Pada Hospital. Jadi nanti buat 10 orang pemenang masing-masing itu Rp100.000 berupa saldo GoPay dari 5 pertanyaan terbaik dan dari 5 komen terbaik itu nanti akan di share-nya di IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow IG kita ya Maya Pada Hospital, dan jangan lupa untuk sering-sering ngecek karena di situ juga banyak update-update soal ilmu-ilmu. Nanti kita bisa ngeliat update-update dari dokter-dokter Maya Pada Hospital termasuk Dokter Wira. Oke, kalau begitu Maya Friends terima kasih untuk kesempatannya sudah mau bersama Dokter Wira untuk membahas soal osteoartritis ini. Selamat sore, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam selangkah lebih sehat bersama Maya Pada Hospital.